siapa yang tak kenal dengan Pegadaian? Guna memanjakan pelanggan Pegadaian kini juga hadir di bidang kuliner dengan The Gade Gold and Coffee. Ngartis on the Go kali ini berkesempatan mengunjungi salah satu cabang The Gade Gold and Coffee di kota Palembang. Seperti apa nikmat dan nyamannya The Gade Gold and Coffee Palembang? Bersama saya Vano dan Elin, tetap saksikan Ngartis on the Go episode kali ini sampai akhir. Ngartis on the Go, come on, kita let's go. Hai, balik lagi di Ngartis on the Go, come on kita. Let's go. Bersama saya Elin dan Vano. ya, biasa mbak, biar ada variasi dikit. Ya saat ini balik lagi tentu saja kita di Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Subsidi Jepos di Ngartis on the Go, come on kita. Let's go. Acara yang bakal nge-review banyak hal mbak ya. Ya. Dan tentu saja sebelum kita mulai, tidak bosan-bosannya kita ingatkan sekali lagi. Apa mbak? Prokes. Apa itu? 5M. Apa aja? Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Satu lagi kan? Lanjut. Membatasi mobilitas, ini yang Yes. paling penting. Karena kan saat ini kita Lagi masih PPKM. Ya, baru diperpanjang lagi. Dan makanya kalau nggak penting-penting amat Nggak usah keluar. Nah, tapi kali ini kita sedang berada di mana, Mbak? The Gade, The Coffee Gade. and Gold. Nah, ini ada di Palembang Square ya. Rukan Palembang Square Mall. Rukan Palembang Square Mall. Dan tentu saja di The Gade ini menarik, Mbak. Karena Iya. kalau nggak salah satu bisnisnya Pegadaian. Nah, ini saya belum tahu sih kalau The Gade ini ada apa aja gitu kan. Dan oleh karena itu kita bakal cari tahu. Korek-korek di sini. Korek-korek dikit. Apa aja kelebihannya di sini? Dan yang jelas kita bakal cobain. Iya, pasti. Yang jelas kita nggak bakal nyobain emas ya. Iya. Iya, cobain makanan dan minuman yang jadi menu andalan tentu saja, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol nanti sama yang punya kawasan. Ya, wilayah. Iya, yang punya wilayah. Dan oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Ngartis on the Go, come on kita. Let's go. Hai, balik lagi di Ngartis on the Go, come on kita. Let's go. Iya. Saya izin buka masker dulu Mbak. Buka dulu ya. Karena kita sudah ada Mau mereview ya, udah ya. ada, Oke. makanan-makanan yang tentunya istimewa. Istimewa. Jadi di depan saya ini salah satu menu favorit katanya Mbak. Kayak apa namanya? Cumi. Nah, jadi ini ada nasi cumi asam pedas. Ya. Nah, kalau Mbak Elin ada? Ini mie tumis The Gade. Mie Nah, tumis ayam The Gade. Terus juga ini di depan kita ada 2 snack ya Mbak. Ini katanya baru nih. Ini baru, Nah, iya. Yang ini satu ada cireng. Baru satu lagi apa Mbak? Pisang karamel. Pisang karamel. Ini kalau ngeliat dari tampilannya buka selera sekali ya. Mau coba yang ini nih. Iya. Ini cireng ini makanan kampung tapi sekarang udah naik kelas. Iya, nah. Udah di mana-mana. Iya, di semua tempat makan pasti ada cireng. Cireng. Nah, ini juga ada 3 macam minuman. Ya. Yang pertama ini ada red velvet, Red velvet. ice ya. Terus ini apa Ini Mbak? orange juice Yakult. Nah, terus ini juga ini minuman andalannya khas di sini nih katanya. Apa tadi latte? Latte. Kopi Kopi. Fun Landing. Ya, benar kan, Mas? Fun Landing. Benar kan? Kopi Fun Landing latte tadi. Kopi Fun Landing ini kalau Fun Landing kemarin tadi sebelum kita syuting udah sempet nyobain. Fun Landing ini kopi tapi ada arennya. Iya. Nah, Enak loh. Iya, enak banget. Nah, sekarang kita langsung coba makanannya. Makan yang berat dulu ya. Yang berat dulu. Oke. Saya mau komentar nanti dibilang body sharing lagi. Udah nggak sabar pengen makan ini Vano. Iya. Ini tadi apa? Mie tumis Mie ayam. tumis ayam The Gade. Tegane. Saya nyobain nasi cumi asam pedas. Ini saya dapat garpu 2 ini. Ini kayak buat ini buat snack. Mari kita coba. Mari kita Coba. coba. Gimana sih Belit? Belum. Ini ada ayam-ayam, ada. Aduh. Ya namanya mie tumis ayam, Mbak. Oh iya ya. Gimana, Mbak? Saya kalau Belit makan jadi pengen cepet makan emang. Enak loh, mantap. Bumbu Gimana? terasa, Gurih? asin, pedas, gurih. Mhm. Ini ayamnya aja udah meresap bumbunya. Nah, ini Berasa? dari warnanya itu kelihatan sih. Enak. Ini saya coba dulu, cuman cuacanya lagi agak panas. Ini red velvet ya. Red velvet. Ini sebenarnya minuman underrated. Maksudnya underrated itu orang suka memandangnya sebelah mata, bahwa rasanya pasti enak banget. Enak ya? Rasanya dingin. Belum rata Pak, Iya, bawahnya belum Pak. rata, belum rata. Itu velvet ini kan sebenarnya rasanya mirip rasa coklat ya gitu kan. Emang warnanya merah, namanya red velvet.
Nah, saya creamy-nya pas, nggak terlalu rasanya nggak balapan. Saya cobain sekarang nasi cumi asam pedas. Kita coba langsung cuminya dulu aja. Ini cuminya kayaknya pakai tepung juga gorengnya nih, masaknya. Coba masak. Nah, pas ya. Cuminya fresh ya, kalau seafood kan harus fresh. Cuminya fresh, terus ini digoreng pakai tepung, jadi gurihnya terasa. Dan bumbunya nyerap banget. Jadi nyerapnya itu bukan cuma di lapisan tepungnya tadi, tapi sampai ke daging-daging cuminya ini pun rasanya udah berasa. Sama kayak mie-nya juga enak. Pedesnya ini yang ya. Shocking secara mengejutkan tuh rendang. Gitu. Oh, nah iya, ini aku juga mau bilang tadi. Mie ini kalau buat aku pedasnya pas. Nah, ini pedasnya rendang. Jadi kan kadang suka ada yang bilang asam pedas tapi nggak pedas mah, asam doang. Nah ini pedasnya rendang banget. Ada asamnya, ada pedasnya, jadi pas ya memang benar. Cuman saya bingung, cumi ada sosisnya Pak? Komplemennya aja. Oh ya. Nah, jadi di Degade ini selain kopi dan makanan berat kan? Ya, ada juga yang ringan. Makanan ringan. Nah, nih, saya baru dapat istilah kuliner baru, namanya aftertaste. Jadi aftertaste itu maksudnya rasa setelah kita makan. Jadi rasa si cumi ini masih terasa setelah kita makan. Masih ada rasanya gitu. Rasanya nggak ketinggalan. Jadi artinya kan ini memang bumbunya benar-benar ngeresep banget. Sekarang kita mau coba minum orange apa? Iya, orange juice ya. Orange juice ya. Wah ini asli enak banget. Bayangkan orange juice aja udah dengernya udah asem kan, ditambah aku. Ini pedasnya kalau kayak PPKM level 3 kali ya? 4 lah. Serius rendang? Level 4 sama. Warnanya nih merah bener-bener sesuai rasanya, bukan merah doang. Udah sekali gluk pengen lagi. Seger. Sekarang kita coba snacknya. Oh, kita coba yang tadi makanan kampung, tapi sekarang udah naik kelas. Makanan kaki 5 sekarang udah jadi bintang 5 ya, udah jadi bintang 5. Ini cireng. Kalau kata orang Sunda, aci digoreng. Aci digoreng. Silakan. Pakai tangan aja lah. Silakan dicocol. Saya coba pisang karamelnya ya. Oh ini ada kejunya pisang karamel ternyata, ditabur wijen. Oh iya ada wijen. Sambelnya aja udah menggugah kan. Rasanya seperti mau meninggal. Enak itu Mbak. Sambelnya ini ada asam-asamnya. Oh. Jadi seger, enak. Seger ya, kalau lagi siang-siang gini kan main nyari yang seger-seger tuh, apalagi lagi musim panas kayak gini kan. Biasanya kan cuman manis gitu ya, biarpun ini. Nah ini pedas, asem. Nah sekarang kita coba pisang karamelnya. Enak banget. Ini ada keju sama wijennya dan karamel ini bener-bener melimpah. Penuh ya? Nah, bukan cuma kan biasa karamel cuma siprit gitu. Sedikit di atas, ini full sepisang-pisang. Oh, ini sepisang-pisang, ada kejunya sama ada taburan wijen. Kelihatan nggak di kamera? Enak. Kelihatannya aja udah enak, menarik bentuknya. Saya nggak bisa ngomong. Ini karamel sendiri aja udah enak. Rasanya nggak terlalu manis, jadi memang kayaknya karamelnya ini bener-bener rata. Rasa pisangnya juga nggak terlalu overwhelm, terus akan ada keju jadi ada sedikit rasa-rasa gurih dan tentu wijennya ini ya ngasih tambahan rasa lagi Mbak. Jadi walaupun ini mungkin kayaknya sederhana pisang goreng karamel, tapi rasanya kaya banget. Kaya. Aduh. Sampai keselak makan di cabai ini tadi. Kalau keselak, saking pedesnya. kalau masih batuk, terpaksa kita PCR di sini. Jangan. Lihat tuh cabenya aja sampai begini Pak, sampai keselak makan. Ini ada pisang karamel. Satu porsi udah ada. Tuh yang sticky. Porsinya juga banyak isinya. Dan ini lihat karamel ini benar-benar rata sampai kelihatan kayak masih nempel gitu dan berasanya masih crispy-crispy-nya masih ada ya? Ini crispy ada. Mas kalau gitu Mas. Lihat wijen juga ngapel itu.
Gimana Pak? Perlu minum dulu. Ini udah kepedesan ini nih. Pedes ya? Mm-mm. Ikannya keren cireng. Pedes banget. Tapi enak sambalnya ada asam-asamnya, nggak manis tuh. Cirengnya. Sekarang kita cobain. Cocok. Awas pan dikit di pan. Masa? Nggak kuat pedes kan? Ini pisang karamel. Bener nih sambalnya. Hmm. Ini sambalnya kayaknya dikasih apa nggak ya? Kayak asamnya tuh. Oh, ada asam. Kupas. Asamnya Tadi tuh bukan asam yang negatif ya maksudnya. Jadi kayak Bukan. nambah rasa gitu. Karena kalau Jadi- sambal cireng sama sambal tok juga. Ya, ini greget gitu ya. Jadi ngasih sensasi seger. Ya. Udah makan ini tadi kepedesan, makan pisang karamel manis. Hilang pedes langsung. Langsung hajar apa. Nah, Ini orange yakult. kita lanjut lagi nyobain dulu. Ini enak banget. Ini juga minumannya enak loh. Seger. Ini buat teman ngobrol yang lagi nyari tempat makan Makan. siang atau mungkin mau take away. Kan bisa take away ya. Ya. Kita PPKM kita. Kalau sekarang kan masih take away kan. Karena semua resto juga nggak nerima makan di tempat ya. Dibatasi. Untuk level ini kan kita belum tahu nih level berapa kan? 4. 4 ya. Ya, masih level 4. Tapi ini menurut The Garden ini kayaknya patut dipertimbangkan untuk makan kayaknya. Ini menunjukkan ya. Maksudnya. Tempat nongkrong yang pasti juga kan. Tapi nanti usah PPKM. Iya, nggak usah. Oke, jadi teman ngobrol jangan kemana-mana dulu. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya kawasan. Ya. Dan mau tahu siapa teman ngobrol kita setelah ini? Jangan Nanti kemana-mana. tungguin terus. Saksikan Artis on the Go, Kemon kita. Let's go. Hai, balik lagi dengan Artis on the Go, Kemon kita. Let's Let's go. Ya, izin Kurang Pak, kompak, kita- kurang kompak. Sekarang gini, Artis on the Go, Kemon kita. Let's Let's go. go. Wah, izin Pak, kita buka masker dulu ya. Oke, masker ya. supaya ngomongnya lebih luas. Dan tentu saja, walaupun kita buka masker, semua pengisi acara dan kru dipastikan dalam kondisi acara. Ya. Tidak lupa apa Meli? 5M. Nah, apa aja Meli? Cuci tangan, Hmm. menghindari kerumunan, memakai masker. Hmm. Ya, lanjutin Pan. Menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Ya. Dan tentu saja tadi seperti kita udah bilang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama ahlinya nih ini ya, sama yang punya kawasan juga. Jadi saat ini sudah bersama dengan kami. Yang pertama ada Bapak Ari Suroso selaku VP Bisnis Pegadaian Wilayah Sumatera Selatan, Sumsel Babel. Benar Pak ya? Betul. Nah, dan kemudian ada siapa Beli? Mbak Mita, headnya Headbar. Negadi. Headbarnya Headbar. Sofi. Nah, apa kabar Pak? Baik, Baik Pak ya. alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak dulu Pak sudah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini dan sudah nyobain tadi makanan sama minumannya yang oke. Iya. Karena mantap. Sering lewat The Gade. Nah, akhirnya ini ada kesempatan buat nyobain langsung Pak. Dari sini. Pak langsung to the point nggak apa-apa Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kan namanya The Gade Pak ya. Dan ternyata The Gade ini salah satu unit bisnisnya Pegadaian Pak. Betul. Boleh ceritain sedikit nggak Pak? Ini tentang The Gade ini secara garis besarnya kayak apa sih? Iya, baik, makasih. Kawan-kawan, jadi The Gade Coffee and Gold ini betul unit bisnisnya Pegadaian, walaupun dikelola sendiri oleh anak perusahaan Pegadaian. Ilhamnya adalah kita ingin menggrab siapa? Menggrab anak muda. Oh, Ya, menggrab anak muda yang memang kebiasaannya itu nongkrong-nongkrong di kafe-kafe. Karena generasi customer Pegadaian perlu generasi lanjutan, yaitu generasi dari anak-anak milenial, tidak bisa dari generasi yang lama-lama kan. Ada generasi Pak ya. Ya. Demi apa? Demi going concernnya Pegadaian. Muncullah kemudian bisnis apa yang kira-kira bisa menampung. Jadi bukan bisnis kopi sebenarnya dengan Pegadaian, bukan bisnis kopi, tapi bahwa The Gade Coffee and Gold itu adalah merupakan sebuah private lounge. Jadi, loh. ya, jadi tempat yang menjadikan prioritas ya bagi customer karena ada paling tidak ada 3 bisnis yang harus dikelola di sini. Satu adalah tetap bisnisnya Pegadaian harus jalan, ya, bisnis Pegadaian yaitu bisnis pembiayaan. Kemudian ada bisnis emas juga. Nah, kita menempatkan salah satu toko emas Pegadaian
di lokasi ini juga, dan bisnis untuk entertain itu melalui kafe. Nah itu, jadi nanti kafe itu untuk meramaikan supaya customer yang datang ke Pegadaian itu ada warna lain, ada nuansa lain. Nah seperti itu. Nah, kemudian ditempatkan di mana? Kebetulan kita punya lokasi yang strategis, yaitu salah satu KCP kita sama pembantu kita ada di wilayah Palembang Square. Nanti bisa jadi ditempatkan di tempat lain kalau memang ada tempat yang lebih strategis. Karena ini menarik banget Pak ya, maksudnya menarik dalam arti gini, selama ini kan Pegadaian ya kita ngeliatnya sebagai tempat untuk bertransaksi aja nih, betul Pak ya? Ya kan tiba-tiba buka The Gade Coffee and Gold ini jadi kayaknya kita punya opsi yang baru buat nongkrong. Dan paling penting tadi Bapak bilang untuk menggait apa disebutnya nasabah atau customer Pak ya? Nasabah milenial sebagai regenerasi customer kita. Nah kalau The Gade sendiri di Sumsel Pak ya, kita kebetulan dari Palembang, saat ini ada berapa? Kalau untuk Sumsel ini baru satu, saya katakan baru satu. Karena wilayah kita juga sebenarnya Sumbaksel ya, Jambi, Bengkulu, Sumsel Babel dan Lampung. Nah di Lampung sudah ada. Lampung ada. Ya, yang mau akan kita bangun adalah insya Allah kalau tidak ada arah pemerintah bulan ini sudah mulai ada pembangunan di Jambi. Di Jambi. Nah, berikutnya nanti karena ini juga harus koordinasi dengan beberapa CIC, kita tempatkan di Palembang mudah-mudahan ya. Tempat-tempat ini ya, Palembang itu strategis banget. Iya. Lagi menjamur tempat-tempat. Iya. Tempat kopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu. Nah, mudah-mudahan kondisi PPKM betul. Masyarakat mobilitasnya menjadi lebih leluasa lagi, kembali ke seperti semula, tapi tetap prokes karena kita memang harus new normal, tetap harus itu kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggalilah. Lebih aware lagi lah sama prokes nih. Kemudian ekonomi bisa bangkit lagi. Nah terus kenapa sih namanya The Gade? Apa ada hubungannya sama Pegadaiannya juga? Sorry, ngegade gitu kan mungkin. Jadi begini, Mas dan Mbak, kenapa kemudian kita milih nama The Gade? Maaf ini kalau saya aksennya kadang aksen ini ya. Udah masuk, kita mau Palembang aja. Enak kalau di sini kalau masuk gitu. Iya, udah mau lanjut. Kayak kita tambahin teks biar editornya tambahin subtitle. Nah, jadi kenapa kemudian kita beri nama The Gade? Orang biasa kalau lihat papan nama kita tuh The Gade, The Gate. Iya, betul. Aduh, The Gate, apa tuh The Gate? Bukan The Gate, tapi The Gade. Itu merupakan potongan penggalan kata dari nama perusahaan kita itu Pegadaian. Pegadaian kalau wong pingin mengatakan wong lama gitu kan Gade. The Gade. Jadi bukan The Gate tapi The Gade. Nah, kemudian yang akan kita pasarkan adalah gold, emas Pegadaian, dan diwarnai dengan kopi. Sudah berarti nama adalah The Gade Coffee and Gold. Selindo namanya seperti itu. Karena dimanapun seluruh Indonesia Pegadaian dikenal dengan The Gade, istilah The Gade. Mau di Sumatera bagian utara, bagian selatan, timur, sampai dengan Indonesia Timur juga Gade namanya, The Gade. Berarti memang The Gade ini bukan cuma di Palembang Pak ya? Bukan, Indonesia ada. Indonesia. Oke. Ada berapa Mbak? Ada 34. Ada 34 ya, cabang. Provinsi ada. Nah itu di 34 itu semua gandeng sama kantor cabangnya atau bisa tempat? Iya. Gandeng Ada semua. sebagian besar itu gandeng sama cabang. Tapi di beberapa titik itu terpisah sesuai dengan kepentingan dan penunjukan. Contoh di kantor pusat ada tuh di Kementerian BUMN ada, ya di Kementerian BUMN juga ada. Kemudian di tempat lain ada Di ya. Keramat Raya sama Kebayoran. Nah Pak, jadi pengen nanya Pak, tapi The Gade ini artinya terbuka untuk umum Pak ya? Takutnya kan ada orang lain, oh ini dekat sampai Pegadaian harus cuma nasabah atau customer Pegadaian, enggak ya? Tetap terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi dua fungsinya, memang untuk berfungsi sebagai kafe biasa, yang kemudian kedua adalah sebagai memang private untuk kawan-kawan customer. Betul. Terus buat Pegadaiannya sendiri juga jadi nggak ribet-ribet lagi ya kalau ada tamu, undang tamu ke The Gade aja punya sendiri. Betul sekali. Jadi memang untuk menerima tamu, mengenalkan tamu seperti itu. Oke. Nah sekarang untuk Mbak Mita nih gantian. Tadi sudah Pak Aris cerita. Yang punya tempat. Nah ini yang paling ngerti nih.
Tadi kita udah nyobain ada beberapa menu ya, ada nasi cumi asam pedas, terus ada mie tumis. Iya, mie tumis. Pertanyaan saya dari yang paling standar dulu, itu range harganya dari berapa sih Mbak kalau di The Gade? Standar kalau dari makanan dan minuman itu range-nya dari kalau makanan dari harga 15.000 sampai ke 40.000. 40.000. Iya. Itu kalau saya ada paket-paket tadi saya lihat. Iya, ada paket kita kebetulan ada paket meeting dari 27.000 sampai 35. Per pax. Iya, betul. Itu udah dapat makan sama minum. Oh, berarti kalau mau meeting kalau diselesai PPKM ya? Iya. Selesai PPKM meeting bisa di sini ya? Betul. Oh, itu kena cas lagi nggak kalau mau meeting? Kalau untuk tempat nggak kena cas, cuman Beda ada minimum minimal jam aja gitu. Oke. Ini tadi saya juga udah ngelirik-ngelirik ada ada live music ya, betul. ada karaoke. Karaoke. Itu boleh kita pakai. Boleh dong Boleh. nyong-nyong ya. Iya, Apa? Ibu-ibu arisan. Iya, betul. Iya tuh, buat ibu arisan kan, Iya, ibu-ibu makan-makan arisan. kongko-kongko nyanyi-nyanyi itu pasti. Iya, pasti lah ya kayak gitu. Ini emang menarik sih, maksudnya artinya PT Pegadaian Persero ini peka akan kebutuhan Iya. generasi sekarang ini udah berbeda Iya. gitu kan. Kalau dulu orang cuma datang bisnis selesai, sekarang juga pengen nongkrong-nongkrong. Nah ngomong-ngomong menu nih, menu yang paling andalan di The Gade ini apa? Biasanya paling favorit orang banyak? Paling favorit untuk minuman itu ada Van Lening Latte. Oh yang ini ya? Iya, Ini. betul. Ini ada fun fact-nya loh, Van Lening. Van Lening ternyata nama pegadaian dulu ya? Iya dulu Oh sebelum iya, betul. Nah, Aku lupa jelas Nah, iya. Apa namanya Pak Lening kan? Iya, nama Iya, iya. pegadaian. Kalau The Gade tadi ya sudah. Oh. Tadi kenapa The Gade? Orang bilang The Gate. Iya. Kalau aku Van Lening ya. Ya, jadi Van Lening itu adalah nama perusahaan Pegadaian kita dulu. Jadi Pegadaian dulu sebenarnya itu adalah sebuah bank, ya, rintisan Belanda di tahun kalau kita sejarahnya itu dimulai VOC 746, kemudian sampai kemudian ada namanya Pegadaian Negara 1901, ya, 1901 bro. Jadi bukan 2000 dulu. bukan setelah Indonesia merdeka. Indonesia belum merdeka. Iya, Sumpah Pemuda pun belum gitu. 1901 ya. Itulah kemudian ada Pegadaian Negara yang pertama diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu awalnya namanya Bank Van Lening. Ya, Bank Van Lening. Jadi kita dulu memang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan pinjaman dengan jaminan bank. Fun and lending gitu ya. Dulu masih ada kewenangan untuk menerima simpanan dari masyarakat. Ya kalau sekarang itu tabungan ya. Iya. Tapi kemudian lahir sebelumnya ada perbankan ya yang memang khusus tabungan dari pertanian. Nah, Pegadaian khusus untuk meminjamkan. Dananya dari mana? Dari para pemodal. Jadi bukan dari nabung, tapi dari pemodal. Sampai dengan sekarang pun demikian. Kami itu bergeraknya bukan dari tabungan-tabungan masyarakat, tapi dari pemodal-pemodal. Ya, disalurkan dalam bentuk pinjaman, kredit gade, kredit mikro, kredit pembiayaan sampai dengan pembiayaan haji, sampai dengan pembiayaan cicilan emas juga. Oke. Dan kerennya lagi tadi nama Van Lening itu diabadikan menjadi salah satu menu. Salah Iya, satu betul. menu Dan yang paling favorit. bestseller. Bestseller, bestseller. Bestseller. Ini kalau kopi pakai gula aren ya kalau nggak Iya, salah. kopi susu gula aren. Kopi susu. Kalau disebut kalau orang yang susah menyebutkan Van Lening itu orang bilangnya beli kopi susu gula aren. Iya, Van Lening. Terus lidah gitu. Iya, susu gula Lidah-lidah aren. Irlander. Kalau nih, susah. Susah Van Lening. Nah itu kan minumannya favorit Van Lening. Kalau makanannya paling favorit apa? Kalau makanan di sini paling favorit itu nasi goreng. Nasi goreng. Goreng. Nasi goreng Begade ya? atau Iya betul, ada sebenarnya banyak varian, tapi yang paling besar itu nasi goreng kampung sama nasi goreng Degade. Oke, itu per porsinya berapa? Kalau nasi goreng 25.000. Masih affordable ya? Iya, Masih betul. mahal. Tapi juga porsinya banyak dan rasanya enak sih. Enak, tadi kita udah Bismillah enak. Itu cuma asam pedas itu saya sampai keringetan sampai sekarang. Iya. Pedes. Emang mau enak. bikin pedes ya? Gak request gitu ya. Tapi Iya. kalau aku sih pas ya. Iya. Nah kalau jam operasional sendiri udah jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk selama PPKM ini kita buka dari jam 6:30 pagi sampai jam 8 malam. Oh, udah saat itu nyari sarapan cocok. Iya. Sarapan. Benar. Sebenarnya kita tuh menggait orang-orang yang di sekitar ini sama orang Siloam. Oh, rumah sakit ya, karena kan Ah, kalau di rumah sakit 24 jam biasanya. Juga, ya. Oke, menarik. Dari jam 7 sampai jam. Kalau sana balik lagi ke Pak Aris, Pak. Jaga di Palembang ini bukanya dari kapan?
Maksudnya berdiri sejak kapan? Berdirinya dari tanggal 27 September 2018. Jadi mau 3 tahun. 3 tahun, insya Allah nanti September itu sudah 3 tahun. Nah, boleh nanya dikit ya Pak? Ya. Kan PPKM. Banyak juga lah Pak. Iya. Dikit Pak ya Pak, nggak kita habis belum. Nah, nanya dikit Pak. Nah kan kalau PPKM ini artinya kan pengunjung juga dibatasi kan. Itu berpengaruh nggak sama tingkat omset atau kunjungan ya, lah ya, kunjungan. gitu. Berkurang Pak? Iya sudah pasti lah. Ini namanya kalau kita senang-senang bersama, sedih-sedih bersama. Iya. Jadi maunya kita mau tabrak tapi nggak mungkin. Jangan sampai kita mau bagus, mau baik, tapi kita melanggar. Jadi kita ikuti baik peraturan pemerintah walaupun konsekuensinya adalah omsetnya. Sudah pasti omsetnya. Dan tentu saja kan sebenarnya pembatasannya untuk kebaikan bersama Pak. Untuk ya? kebaikan kita bersama. Supaya semua pulih lagi sih intinya. Iya. Iya, segera. Nah kalau di ojek-ojek online ada dong bisa mesen take away ya? Iya, kita adanya di Grab. Di Grab. Oke. Dan kita juga ada Gogas namanya. Jadi Apa tuh? minimal 2 km kita free ongkir. Kita yang anterin. Oh di delivery langsung dari Iya, delivery-nya. Oke. Menarik tuh. Jadi kalau teman-teman ngobrol ada yang mau nyoba langsung, mau nyobain di rumah nih sama Pak Iya. di PPKM kan, bisa langsung order ke. Ada nomor WA-nya. Oh, ada Instagramnya nggak kan sekarang? Ada Instagramnya apa kalau di Palembang? @thegadecoffee.palembang. @thegadecoffee Palembang ada di bawah Sofi. Nanti biar apa namanya? Biar editor aja yang kerja. Kita cuma nanya-nanya Iya. aja. Lagi. Iya, bagi tugas. Pak, terakhir Pak. Iya. Mungkin kasih closing statement sekali juga untuk mengundang teman-teman ada yang mau nyoba silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya kawan-kawan semuanya, kalau mau santai, mau ajak keluarga, ada acara, tempat yang santai, tempat untuk bisa kita meluangkan dan bisa menikmati makanan dan minuman yang sedap, yang nikmat, yang lemak, ada di The Gade Coffee & Co Palembang. Dan juga jangan lupa di tempat ini juga bisa nabung emas. Itu yang paling penting. Nabung emas. Jadi sambil ngopi, sambil makan, ya jangan lupa tambahi dengan nabung emas. Cukup dengan kalau sekarang ada di 8.000, uang 8.000 kita bisa nabung emas. Ya. Caranya mudah, buka dulu kemudian top up-nya, nabungnya bisa tiap hari, bisa tiap minggu, 8.000-an sudah baca untuk kita nabung. Daripada untuk beli hal-hal yang tidak bermanfaat, mending ada duit 8.000, 10.000, 20.000, ayo simpan ke di emas. Karena emas ini manfaatnya luar biasa. Ya bukan semua kita nikmati sekarang. Nanti anak kita nak sekolah, anak kita nak kuliah, anak kita nak kawin, nak nikah nak naik haji, macam-macam. Ada keperluan banyak bisa ditabung ke di emas dan caranya mudah, manfaatnya luar biasa hanya di emas Pegadaian. Cuma dengan Rp8.000 mulai. Minimal. Cuma 8.000 udah bisa buka tabungan emas. Anggap aja investasi jangka panjang. Benar nggak Pak ya? 8.000 itu udah ada nilai emasnya 0,1. Iya. Kurang lebih 0,01. 0,01. Iya. Pinter ya. Jadi kapan lagi punya emas cuma duit 8.000? Memulai dulu. Nah kalau Mbak Minta untuk terakhir ada promo untuk teman-teman The Gade kira-kira? Ya, untuk teman-teman semua sahabat The Gade Palembang, sekarang sangat mudah untuk order walaupun di rumah aja masih bisa dianterin, masih bisa Grab. Jadi kita juga lagi ada menu baru, ada cireng, ada tahu walik untuk cemil-cemilan di rumah, terus juga ada minuman yang seger-seger, ada es tamarin tea sama ada orange juice Yakult. Terus juga kalau misalkan mau dine in masih bisa, tapi sampai jam 5 sore. Dengan prokes tentunya ya. Betul. Oke, baiklah. Tentu saja waktu yang harus membatasi kita semua. Pak, Mbak Mita, yang free ongkir tadi? Free ongkir. Iya, kalau delivery order lewat by WA itu free ongkir sampai 2 km. Emang kalau ibu-ibu yang gratisan ini. Gratisan paling hafal. Kalau udah free langsung ya kan. Oke, jadi kalau ada yang mau order free kalau dalam radius 2 km Ya, betul. Oke, ya. Dan tentu saja waktu yang harus membatasi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Aris sudah mengundang kita semua. Dan Mbak Mita juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan tentu saja kita doanya semua masih sama. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita semua bisa kembali normal. Dan tentu saja kami ingatkan untuk para teman ngobrol dimanapun anda berada saat ini harus tetap jaga apa Mbak? Prokes. Apa baik Mbak? 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Apa yang paling penting? Membatasi mobilitas. Intinya tetap jaga kesehatan. Jaga Pokoknya kesehatan. harus lengkap. Harus lengkap pokoknya. Garap maksudnya soalnya motornya sama. Jangan ngomong deh.
Oke baiklah teman ngobrol, jangan lupa tetap saksikan Ngartis on the Go setiap hari Kamis jam 9 malam dan juga tetap saksikan podcast Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumber, Sriwijaya Post juga jam 1 malam setiap hari Kamis di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumber. Dan tentu saja saya Pano bersama didampingi Pak Aris Suroso dan juga Mita. Ya, kami pamit undur diri, tidak ada gading yang terletak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngartis on the Go, come on kita. Let's go.